perkenalkan, nama saya Tasya Fia sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Sebelumnya Ibu datang ke sini atas rujukan dokter atau atas kemauan sendiri, Bu? Saya atas rujukan dokter, Bu. Jadi kemarin disuruh ke sini. Oh, seperti itu. Kalau begitu boleh saya lihat surat rujukannya? Surat Pakai rujukan. Boleh ya, Bu? Oh, ini nih, Bu. Oh iya, baik. Boleh saya lihat? Ya, baik. Ya, baik. Kalau begitu, sebelumnya Ibu pernah datang ke ahli gizi untuk melakukan konseling? Belum pernah, ini pertama kalinya. Oh, pertama kali. Bagus, berarti Ibu udah ada kesadaran ya untuk datang ke ahli gizi walaupun sebelumnya dapat dari rujukan. Baik, Bu, selanjutnya di sini saya akan melakukan konseling yang bertujuan untuk merubah pola makan Ibu. Di sini kita akan melakukan konseling kurang lebih selama 30 menit. Apakah Ibu bersedia? 30 ya? Ya. Oh, bisa. Ya. Baik, kalau begitu langsung kita mulai saja ya, Bu. Di sini berdasarkan hasil data rujukan, berat badan Ibu itu 43,5 dan berat badan Ibu itu 153. Ini dilakukannya itu pengukuran kapan ya, Bu? Ini yang Bu, 7 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu ya. Baik, kalau begitu apakah boleh dilakukan pengukuran kembali, Bu? Oh, ditimbang lagi? Iya, ditimbang lagi. Oh iya, boleh, Bu. Boleh. Ya, silakan diletakkan barang-barangnya terlebih dahulu. Di sini ya, Bu. Ya. Baik, kemana, Bu? Ya, sebelah sini. Oh iya. Barang-barang yang memberatkan bisa taruh ya, Bu? Oh iya, ini nggak ada ya. Ya, silakan berdiri. Ke depan ya, Bu. Baik. Ya. Selanjutnya pengukuran tinggi badan, silakan di sebelah sini. Ya, bisa dikendorkan terlebih dahulu, Bu. Oh iya, ada. Iya, baik. Sudah. Bentar ya, Bu. Sudah, Bu. Ayo, silakan kembali lagi, Bu. Kasih, Bu. Ya. Ya, baik, Bu. Ternyata setelah kita melakukan pengukuran, hasil pengukurannya itu sesuai dengan data sebelumnya, yaitu berat badan Ibu sebesar 43,5 dan tinggi badannya itu sebesar 153. Lalu, bentar ya, Ibu, saya hitung dulu IMT-nya. Ya, jadi untuk IMT atau indeks massa tubuh Ibu, ini IMT itu adalah salah satu indikator yang menentukan status gizi. Di sini IMT Ibu itu normal ya, Ibu, masih di kisarannya itu 18,5. Oh, berarti status gizi saya normal ya, Bu? Ya, normal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu udah bagus nih, udah normal. Selanjutnya saya kaji lebih lanjut. Di sini untuk pemeriksaan fisik yaitu ada tekanan darah dan suhu tubuh Ibu itu juga normal. Oke. Di sini. Selanjutnya ada pemeriksaan lab ya, Ibu. Di sini hasilnya itu untuk kadar ureum Ibu itu tinggi. Lalu untuk kadar kreatinin Ibu juga tinggi. Nah, di sini kadar ureum dan kreatinin yang tinggi itu menunjukkan adanya gangguan pada ginjal Ibu. Sepertinya coba saya lihat terlebih dahulu ya di sini. Ya, betul, Bu, di sini diagnosa dari rujukannya itu Ibu didiagnosa itu penyakit gagal ginjal akut. Iya, Bu, kemarin saya habis dari dokter dibilang gitu, katanya gagal ginjal akut. Oh iya, Ibu, jadi gagal ginjal akut itu sebelumnya Ibu udah tahu apa itu gagal ginjal akut? Saya lupa, Bu, itu dikasih tahu tapi saya lupa. Oh iya, baik. Jadi gagal ginjal akut itu, Bu, ada penurunan fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu sendiri kan untuk menyaring darah gitu ya, Bu, menyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme dikeluarkan melalui urin seperti itu. Jadi ginjal Ibu itu mengalami gangguan. Jadi saat dicek di lab itu masih ada sisa-sisa seperti ureum atau kreatinin itu yang tinggi di dalam darah Ibu seperti itu, Bu. Ya, selanjutnya di sini saya ingin bertanya, Bu, apakah dalam 1 bulan terakhir ini Ibu ada mengalami penurunan berat badan? Iya, Bu, saya berat badan saya tuh waktu itu sebulan terakhir itu pokoknya saya turun 3 kilo deh, Bu. Oh, berarti
lumayan besar ya penurunannya 3 kilo. Berarti itu mungkin gara-gara ada keluhan-keluhan lain Bu yang Ibu rasakan? Oh iya, jadi tuh akhir-akhir ini saya kayak badan saya tuh kayak ngerasa lemas banget gitu, terus pusing juga Bu. Nah saya juga kadang mual, akhir-akhir ini kayak mual, terus kadang juga bangun tidur muntah gitu. Oh berarti sampai pusing, lemes, terus Iya. sampai mual muntah itu ya Bu? Iya Bu, terus nah gara-gara mual muntah itu bikin saya nggak nafsu makan. Oh jadi mengalami penurunan berat badan berarti Ibu juga. Baik, selanjutnya apakah di keluarga Ibu ada yang pernah didiagnosa ada riwayat penyakit gagal ginjal akut juga? Setahu saya nggak ada sih Bu lagi. Oh nggak ada, baik berarti baru Ibu ya. Kalau dari Ibu sendiri ada riwayat penyakit lain, mungkin sebelumnya pernah ada penyakit apa gitu? Nggak ada sih Bu, enggak saya sama ini kalau ke dokter nggak pernah didiagnosa Oh, apa-apa. tidak ada Kali berarti. ini aja, iya Bu, saya kaget juga Bu. Baik Bu, berarti setelah didiagnosa terkena penyakit gagal ginjal itu ada masalah psikologis dari diri Ibu sendiri kayak ngerasa gimana gitu misalkan? Saya jadi kepikiran gitu Oh, Bu, jadi kepikiran. iya, tapi kadang saya buang jauh-jauh pikiran negatifnya, tapi kadang suka muncul juga tuh kalau malam-malam saya suka stres gitu Bu, kepikiran. Oh iya Bu jangan terlalu dipikirin juga Iya, gitu. Bu. Makanya tapi Ibu udah baik juga nih, salah satu upaya Ibu untuk mengatasi masalah dari penyakit Ibu untuk datang ke ahli gizi ya Bu, sudah baik sekali. Iya Bu, selanjutnya untuk kegiatan sehari-hari Ibu itu biasanya ngapain aja Bu? Kegiatan sehari-hari saya kan cuma karyawan swasta, Mbak, paling saya cuma duduk pagi-pagi nih berangkat terus sarapan, terus saya langsung kerja, terus ya udah cuma duduk di depan laptop aja gitu, depan komputer. Udah sih seharian gitu aja. Kalau kayak olahraga gitu biasanya gimana? Apakah ada olahraga khusus yang Ibu lakukan atau mungkin jogging tiap hari Minggu? Pernah Mbak, saya olahraga paling mentok-mentok cuma sebulan sekali, saya jarang berolahraga sih. Oh seperti itu, baik. Iya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan food frequency. Jadi di sini saya akan menanyakan apa aja makanan yang biasa Ibu makan dalam 1 bulan terakhir. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, bersedia. Ya baik. Tapi saya masih agak lupa gitu, nggak lupa ya? Iya nggak apa-apa, nanti kita bantu ingat-ingat kembali. Yang pertama itu kita mulai dari makanan pokok ya Ibu. Di sini biasanya Ibu makanan pokoknya itu apa aja yang dimakan? Nasi umbi gitu ya Bu? Ya nasi, ubi-ubian, mie, roti. Kalau nasi ya kayak biasa sih normal sehari sekali, sehari 3 kali. Terus kalau kentang seminggu bisa 3 kali. Terus jagung saya jarang sih, seminggu sekali kalau jagung. Terus apa lagi ya? Roti mungkin atau biskuit? Biskuit saya seminggu bisa 3 kali. Gitu. Kalau roti Bu? Kalau roti tuh seminggu cuma 2 kali sih, jadi paling sebulan berapa kali. Kalau kayak singkong, ubi gitu, itu biasanya berapa kali? Enggak, saya enggak konsumsi singkong. Oh, nggak suka berarti ya. Oh, gitu. Selanjutnya untuk makanan nabati seperti tempe, tahu, oncom, atau kacang itu gimana biasanya Bu? Kalau tempe tahu saya suka banget Bu, pasti Oh, tuh tempe, iya tempe tahu pasti sehari tuh harus ada minimal 1. Oh seperti itu, baik. Iya. Kalau kayak oncom atau kacang-kacangan? Oh, kacang-kacangan saya nggak begitu suka, tapi oncom seminggu bisa 2 kali doang. Ya, baik. Selanjutnya untuk lauk-lauk hewani ya Ibu, mungkin biasanya makan apa Bu kalau untuk lauk hewani? Hewan itu paling kayak ayam bisa seminggu 3 kali. Terus telur sih sering sih, bisa sehari 1, enggak sih ke telur paling seminggu 4 kali. Kalau kayak daging mungkin Bu atau ikan, udang? Daging enggak sih, bulan ini sekali sih Bu. Kalau ikan ini bulan ini baru 3 kali. Untuk udang? Udang baru sekali Bu bulan ini. Selanjutnya untuk sayur-sayuran Bu, biasanya sayur-sayuran apa? Saya sih paling sering sayur sop Bu, sayur sop isinya apa sih tuh, wortel, terus kol ya Bu, kol putih. Iya itu seminggu bisa 2 kali ya gitu. Oh, ya baik. Selanjutnya untuk buah-buahan Bu, biasanya seperti apa untuk buah-buahan yang biasa dikonsumsi? Saya nggak suka banget buah Bu, sumpah. Saya tuh tapi bulan ini saya makan sih Bu pisang. Pisang itu berapa kali? Cuma sekali Bu sih. Oh sekali doang. Ya baik. Ya selanjutnya untuk susu gitu Bu, itu biasanya berapa kali dalam sebulan terakhir ini? Bulan ini susu
Baru 2 kali sih Bu, baru 2 kali. Oh, 2 kali. Oh. Itu susu apa Bu yang dikonsumsi, susu sapi kah atau Susu sapi yang kental? mate. Oh, susu sapi. Iya, kotak itu Bu. Ya. Untuk kayak keju mungkin Keju ya. pernah sih masuk ke kayak ke olahan gitu keju seminggu ini baru sekali sih, seminggu sekali. Jadi kalau kayak goreng-gorengan gitu Bu, itu biasanya berapa kali dalam satu bulan ini? Goreng-gorengan lumayan sering Bu, 3 kali, 3 sampai 4 kali. Baik. Untuk seperti teh, kopi ataupun sirup itu atau minuman-minuman di botol-botol yang minuman ringan gitu Bu, itu biasanya apa aja yang sering dikonsumsi? Kalau minuman ringan saya cuma minum teh sih, saya cuma pokoknya sehari tuh harus minum teh sekali. Oh, seperti itu baiknya. Untuk minuman beralkohol Bu? Enggak dong. Oh, enggak. Bagus sih Bu. Baik. Ya, selanjutnya Bu, di sini saya akan melakukan food recall. Jadi di sini saya akan menanyakan apa saja Ibu makan dari kemarin, dari pagi mulai Ibu bangun tidur hingga Ibu tidur di malam hari seperti itu. Semuanya yang Ibu konsumsi bisa Ibu sebutkan. Oh, apa aja yang saya makan pokoknya ya Bu. Ya, yang Ibu makan, Ibu minum, pokoknya semua yang masuk ke dalam tubuh Ibu. Oh, minum juga? Iya, Oh, baik. Bisa dimulai Bu? Iya, bisa. Kemarin tuh pagi ya, pagi-pagi saya sarapan sebelum ngantor itu makan nasi. Ya. Terus makan telur dadar udah gitu doang. Makan nasi dan telur dadar, baik. Ya. Terus habis itu langsung makan siang Bu, langsung makan siang. Terus makan siang itu saya makan nasi sayur sop. Habis itu apa ya? Oh, ayam goreng. Oh ya, sama ayam goreng, baik. Satu. Terus habis itu sebelum malam saya makan sore kayak nyemil gitu tapi pakai teh anget. Udah sih teh manis doang, iya ya teh manis doang. Terus malamnya itu saya makan nasi, semur tempe sama pepes tahu. Nah saya suka banget Tempe dan pepes tahu. pepes tahu, mantap saya suka. Enak ya Bu, pepes tahu. Ya baik. Ini saya coba ulangi kembali ya Bu. Di pagi hari ini Ibu makan nasi, lalu telur dadar. Di siang hari nasi, sayur sop dan ayam goreng. Lalu di sore hari itu ada minum teh manis, dan di malam hari itu ada nasi, semur tempe dan pepes tahu. Iya betul Bu. Untuk minum air putihnya itu berapa kali Bu? Setiap habis makan aja sih Bu. Pokoknya setiap habis makan sama habis ngemil tuh 1 gelas gitu. Oh gitu, baik. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu ada makanan-makanan tantangan atau makanan-makanan yang alergi? Pantangan nggak ada, alergi alhamdulillah kagak ada Bu. Oh baik, alhamdulillah berarti ya Bu kalau nggak Iya. ada. Baik Bu, di sini saya akan mencoba mengkaji lagi apa aja yang tadi Ibu udah makan. Dimulai dari pagi hari ya Bu. Tadi di sini Ibu makan nasi, itu nasinya berapa banyak Bu? Oh ada gambarnya di sini. Iya, ada gambarnya Bu, jadi bisa dilihat nih kira-kira kemana. Nasinya berapa centong Bu? Kira-kira. Oh, Ya, silakan. Ini Bu. yang ini sih Bu. Ini Berapa centong Bu? 2. Oh, 2 centong, baik. Selanjutnya di telur dadar ya Bu. Telur dadar itu berapa banyak? Oh, 1 buah atau dari berapa buah telur Bu? Telur satu Satu lebih butir dari berarti, dia, satu pokoknya butir jadi lebih. telur dadar kayak gini. Oh iya, baik. Ya, selanjutnya di siang hari itu nasinya berapa banyak Bu? Berapa centong? Nasinya kayak yang tadi tapi cuma 1 centong. Oh, 1 centong. Iya, 1 centong. Tapi centong yang digunakan sama seperti yang dari pagi berarti? Iya, yang A. Baik. Selanjutnya dengan sayur sop ya Ibu. Sayur sopnya itu berapa banyak? Berapa centong atau mungkin berapa mangkuk? Sayur sop saya itu ini sih Bu, 1 mangkok. 1 mangkuk. Untuk isi sayurnya apa aja Bu? Wortel, buncis sama kentang kayak gitu. Buncis dan kentang. 1 mangkuk ya Bu? Iya, 1 mangkok. Kira-kira berapa sendok sayur pas Ibu ngambil? Masih apakah Ibu ingat? 3.
Oh, 3. Tiga cendol. Ya, baik. Ya. Lalu dengan ayam goreng ya Ibu, ayam gorengnya bagian apa Bu? Kalau boleh tahu? Duh, saya lupa ya. Paha ada banyak. Paha atas atau paha bawah Bu? Mana ya, coba mau lihat. Oh, ini nih. Ini nih. Oh, Paha atas yang mana sih? Ini ya. Oh iya. Ini iya yang ini. Oh, paha atas berarti ya Bu. Iya, Satu potong. Nah, satu potong aja. Ini digoreng ya Bu, gorengnya goreng tepung atau goreng? Goreng kayak gini enggak ada Oh tepungnya. ya, berarti langsung digoreng ya Iya. Bu. Dan selanjutnya di sore hari itu teh manis ya Bu. Mungkin apakah Ibu ingat berapa sendok gula yang Ibu gunakan? 1 sendok terus nambah setengah sendok, jadi 1,5 sendok makan. Oh, 1,5 sendok makan, baik. Lalu untuk apa? Gelasnya Ibu menggunakan gelas yang mana Bu? Gelas, oh yang ini saya cuma punya ini. Oh yang ini. Ya, selanjutnya untuk malam hari di sini Ibu makan nasinya berapa centong Bu? Nasinya kayak siang Bu, cuma 1, terus centongnya sama yang Oh iya, baik. Lalu semur tempe Ibu, tempenya berapa potong? semur tempe. Berapa potong tempe yang Ibu? Oh iya ini, yang ini Bu. Oh, satu. Nah, 1 dong. Oh, baik. Lalu untuk pepes tahu, kira-kira tahu yang digunakan tuh tahu putih ya Bu? Apa tahu kuning atau tahu apa? Iya, tahu putih. Kira-kira sebesar sedikit mana? ini yang A. Tapi A. nambah yang ini nih, yang mana satu potong itu? Yang C. Oh, jadi 1,5 potong berarti? Iya. Oh iya, baik. Ini makanan dihabiskan semua Bu? Habis Bu. Oh, alhamdulillah bagus ya Bu. Walaupun tadi ada mual-mual atau gak nafsu, tapi alhamdulillah habis ya Bu. Baik. Ya Bu, selanjutnya di sini saya akan melakukan perhitungan mengenai asupan Ibu sambil Ibu menunggu saya melakukan perhitungan. Di sini ada leaflet, bisa Ibu baca terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa Ibu tanyakan setelah saya menghitung. Oke. Ya, baik Ibu. Gimana Bu? Ada yang ditanyakan? Enggak sih, sampai sini saya cukup ngerti. Oh, Jelas sih Bu lihatnya. Oh ya, alhamdulillah berarti Iya. ya Bu. Baik. Selanjutnya di sini saya sudah melakukan perhitungan Bu. Jadi ternyata di sini untuk diagnosa yang telah saya tetapkan, jadi di sini itu Ibu mengalami asupan makan yang inadekuat gitu. Jadi di sini makan Ibu tidak teratur. Jadi ini tuh berkaitan dengan tadi keluhan yang tadi Ibu bilang seperti mual, ya pusing, muntah gitu yang minimal tidak nafsu makan gitu. Tadi yang ditandai dengan ternyata setelah saya hitung asupan energi Ibu itu kurang, hanya sebesar 70,6% dibandingkan dengan total kebutuhan seharusnya Ibu. Lalu untuk total lemak Ibu juga kurang. Di sini lemak Ibu hanya sebesar 67,5%, dan untuk karbohidrat juga ini Ibu kurang, hanya 64,9%. Itu emang minimal berapa persen nggak Bu? Oh, untuk minimal itu sebaiknya itu setidaknya ya Bu 80%, tapi ya paling baik ya harus 100% gitu. Kalau emang harus tubuh Ibu baiknya itu 100%, tapi seminimalnya itu 80% seperti itu Bu. Jauh itu. Iya, nanti kita coba diskusikan kembali ya Bu gimana caranya agar bisa mencapai 80% setidaknya. Selanjutnya untuk yang masalah selanjutnya itu di sini ada perubahan nilai lab Bu, yang tadi sudah saya sebutkan juga di awal. Jadi di sini ada perubahan nilai lab terkait dengan gizi yang berkaitan dengan tadi penyakit Ibu, gagal ginjal akut gitu. Jadi di sini kadar kreatin Ibu tuh tinggi gitu. Lalu kadar ureum Ibu juga tinggi seperti itu. Dan berdasarkan hasil ini saya sudah menetapkan diet untuk Ibu. Jenis diet yang saya berikan itu adalah diet rendah protein Ibu. Jadi diet rendah protein itu adalah diet
memang untuk penderita gagal ginjal. Di sini untuk diet rendah protein itu jadi kenapa kita harus memberikan diet rendah protein, karena dengan rendah protein itu akan membantu mengurangi kerja ginjal gitu. Jadi ginjalnya tuh nggak terlalu berat gitu bekerjanya, karena kan ibu ada gangguan di ginjal ya, jadi biar ginjal nggak terlalu capek gitu. Jadi kecapean ya seperti itu Bu, jadi dikasihnya itu protein rendah seperti itu Bu. Sebelumnya sampai di sini apakah ibu bersedia untuk menjalankan diet yang saya berikan? Iya Bu, saya bersedia banget, ya Allah saya pengen sembuh. Alhamdulillah, kalau kayak gitu ya ibu, berarti ibu siap ya untuk melakukan diet ini? Iya, alhamdulillah, insya Allah siap. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu. Saya mulai isi leaflet diet ini, diet rendah protein dari dengan Ibu Sarah ya. Iya, cara makanan Ibu Sarah, umur 35 tahun ya? Iya betul. Ya, umur 35 tahun, dan tinggi badan itu 153 dan berat badan itu 43,5. Baik. Jadi karena ibu tadi sudah siap melakukan perubahan, sudah siap melakukan diet yang akan saya berikan. Di sini saya sudah menghitung Bu, untuk kebutuhan ibu dalam sehari itu seharusnya berapa. Jadi untuk kebutuhan ibu dalam sehari itu seharusnya energinya itu sebesar 1522,5. Lalu untuk proteinnya itu 34,8 gram dan lemaknya itu 42,2 gram dan karbohidrat itu 250,8 gram. Seperti itu Bu. Ya. Jadi di sini tadi itu setelah hasil recall tadi dan food frequency tadi itu saya masih menemukan makanan yang ibu sering makan itu tahu, tempe Bu, iya, tadi yang ibu suka gitu kan. Nah sebenarnya Bu, di dalam diet ini, diet rendah protein ini seharusnya makanan-makanan yang lauk-lauk nabati itu dihindari Bu gitu. Jadi tadi nabati yang tempe tahu ya? Iya, tempe tahu itu sebaiknya dihindari. Jadi ibu bisa ganti dengan lauk-lauk hewani gitu. Jadi untuk lauk hewani pun tidak bisa banyak-banyak ibu, jadi harus dibatasi juga gitu. Jadi kenapa Bu, lauk hewani nggak boleh banyak-banyak juga? Ya, jadi karena dia tuh nilai biologisnya kan juga tinggi, jadi nilai proteinnya pun tinggi. Jadi harus tetap dibatasi gitu, karena tadi kerja ginjal ya, kerja ginjal ibu kan tadi mungkin harus jangan terlalu capek gitu ya Bu. Jadi jangan ada memberatkan kerja ginjal seperti itu. Ya, selain itu kita juga membatasi ini Bu, apa namanya, asupan cairan gitu. Jadi karena kerja ginjalnya itu terganggu, jadi kan ginjal itu menyaring cairan juga ya Bu. Jadi di sini jangan terlalu memberatkan ginjal. Lalu di sini mungkin makanan-makanan itu ibu jangan bisa dikurangi, jangan yang kuah-kuah gitu Bu. Jadi mungkin minumnya itu kan ibu minumnya juga udah lumayan banyak ya, minumnya setiap makan itu ibu minum gitu, ya. Lalu jadi mungkin sayurannya bisa kayak tumis-tumis gitu Bu. Iya itu saya juga suka sih. Ya bisa gitu Bu. Jadi untuk syarat diet di sini tuh untuk cairannya itu Bu dibatasi. Jadi untuk cairannya itu sejumlah urin yang dikeluarkan selama 24 jam lalu ditambah sebesar 500 sampai dengan 750 ml seperti itu Bu. Nah, mungkin sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu Bu? Enggak sih, tapi kalau misal sayur buah gitu saya harus sering makan juga nggak Bu? Iya Bu, betul sekali. Sayur buah itu tadi kan dilihat itu mungkin ibu masih kurang mengkonsumsi buah ya Bu. Iya, mungkin bisa ditingkatin lagi karena kan sayur buah itu sangat bagus ya Bu, banyak vitamin dan mineralnya juga di dalam itu untuk tubuh ibu gitu. Jadi itu bisa ditingkatkan kembali. Untuk sayur buah tidak ada pantangannya Bu, karena di sini ibu tidak ada pantangan. Ya, karena di sini ibu tidak mengalami kelebihan kalium gitu. Jadi di sini ibu bisa bisa makan sayur atau buahnya apa saja seperti itu. Dan untuk jenis makanannya itu mungkin lebih baiknya itu makanan lunak Bu. Jadi lebih mudah dicerna oleh tubuh ibu. Kira-kira itu bagaimana Bu dari ibu? Gak apa-apa sih Bu, Tidak apa-apa. iya kalau makan lunak saya suka-suka aja sih. Oh ya, baik. Berarti makanan lunak tidak apa-apa ya Bu? Iya. Ya. Di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan contoh beberapa menu yang bisa ibu terapkan ya Bu. Ya, jadi di sini Bu saya menyarankan pertama itu ada menu nasi tim Bu. Jadi mungkin di sarapan pagi Ibu bisa membuat nasi tim. Di sini itu nasi timnya itu berarti kan karena kita tadi memilih sesuai diskusi kita memilih untuk makanan lunak.
nasi tim bisa menjadi salah satu menu yang bisa ibu terapkan. Di sini sudah ada makanan, sudah ada lauknya juga, di sini sudah ada ayam seperti itu Bu. Mungkin ibu bisa tambahkan juga sayur, tadi misalnya potongan wortel atau misalnya potongan bayam gitu di dalamnya bisa ibu tambahin juga seperti itu Bu. Itu nggak harus ayam kan ya? Misalnya saya maunya daging nih, nasi tim daging bisa kan ya? Oh bisa banget, bagus tuh Bu. Kan jadi ganti-ganti nggak bosan juga kan ya Bu, Iya, jadi iya, ganti iya. ayam, ganti daging seperti itu. Lalu ditambah juga jangan lupa ada buahnya, mungkin di pagi hari ibu bisa makan buah pepaya. Apakah ibu suka pepaya Bu? Nggak tahu sih, saya tuh cuma suka pisang tapi Oh saya, suka pisang. tapi saya nanti coba ini deh, coba icip-icip pepaya kayak Ya, suka. bisa Bu. Nih di sini misalkan ibu makan satu buah ini, satu panjang sini, bisa ibu potong-potong gitu. Nanti kan ibu juga kerja ya, bisa misalkan buat bekal Oh, gitu, saya Bu. masukin ini Iya, ya tempat makan. masukin tempat makan, ibu bawa ke kantor, pas nyampe kantor langsung dimakan Oh, bisa, gitu bisa, Bu. bisa. Iya. Selanjutnya mungkin di siang jam 10-an ibu bisa makan kue talam. Itu kan isinya karbo juga ya Bu. Dan untuk teksturnya juga kan lunak gitu. Lalu di siang hari bisa nih ibu makan nasi tim lagi, lalu dengan pepes ayam misalkan. Itu kan juga pepes ayam lunak ya Bu, itu bisa ibu makan. Lalu misalkan dengan tumisnya itu misalkan tumis labu siam. Itu apakah ibu suka tumis labu siam Bu? Suka aja sih kalau di sini, tapi saya emang jarang beli. Oh ya, mungkin tumis labu siam atau tumis capcay gitu Bu, bisa ibu makan ya. Seperti itu Bu, mungkin itu sih beberapa saran menu dari saya. Kira-kira dalam menjalankan diet ini Bu, apakah ibu ada hambatan? Hambatan nggak ada sih Bu. Lagian juga saya kalau misalnya di rumah bisa masak sendiri gitu. Kalau sarapan juga sebelum kantor saya juga masak sendiri. Oh gitu ya, baik. Berarti udah bagus ya ibu. Terus kalau misalnya nanti siang tuh istirahat, nanti saya beli di warteg, tapi nanti sesuai diet yang dianjurkan tadi ya Bu. Ya mungkin bisa juga nanti beli lauknya di warteg gitu Bu. Ya, Tapi bawa mungkin dari rumah ya. mungkin lebih baik bawa dari rumah atau enggak, misalkan kan warteg jarang ada nasi tim gitu, mungkin kan ibu tadi makan Iya, makanan betul. lunak, itu bisa dibekal dari rumah mungkin Oh nasi iya, timnya. baik Bu. Ya. Gimana Bu? Berarti sudah? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Nggak ada sih Bu sampai saat ini, nggak ada. Sudah, baik. Kalau begitu saya harap ibu apakah bisa menjelaskan kembali apa yang sudah kita diskusikan pada hari Iya Bu, ini. bisa. Saya juga panik. Iya pokoknya Jangan panik dong, bukan itu pintar banget. pokoknya saya itu harus mengurangi protein nabati karena itu dapat memberatkan fungsi ginjal. Kalau kelebihan protein bisa memberatkan fungsi ginjal saya. Terus saya juga harus membatasi cairan air gitu ya Bu. Iya. Ya, gitu aja standar saya. Iya, ya Kayak itu sih intinya. tadi untuk protein nabati, lauk nabati emang dihindari Bu, tapi kalau lauk hewani itu masih bisa dibatasi gitu Bu, perlahan aja. Oh, Apa-apa. iya Bu, saya sudah paham. Ya, baik. Baik Bu, ini hasil diskusi kita hari ini sudah saya catat semua di data Rekamedik. Dan saya harap dalam 2 minggu ke depan Ibu dapat kembali lagi ke sini untuk memantau apakah diet yang saya berikan itu dapat berjalan dengan baik, dapat Ibu jalani atau tidak. Oh, saya balik lagi ya? Ya, baik lagi mantau ya. Bu. Oh, Ya. Gimana Bu, kira-kira bisa? Iya bisa selalu. Oh bisa, baik, alhamdulillah kalau begitu. Semoga diet yang saya berikan bisa dijalankan dengan baik ya Ya, Ibu. insya Allah. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi nomor saya ya Bu, di sini saya catat di sini. Oh iya, oke. Ya, di sini ada nomor WhatsApp ataupun nomor telepon, jadi bisa Ibu hubungi saja kalau ada yang bingung atau yang ingin ditanyakan. Ini Bisa bisa kalau- dibaca lagi ya Ibu di rumah leafletnya. Kasih Bu, yang ini juga boleh Bu. Iya, boleh, Ya? silakan. Oh, ya udah. Dapat dua. Ya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Masalah hati-hati di jalan ya.